تبنا يا الله ورجانا. Marilah kita sama-sama mendengarkan pengajian kita yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Khodori Sahabuddin LC MSY. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini dalam kesempurnaan nikmatnya. Maka dengan penuh harapan semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi bentuk wujud syukur kita terhadap nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita hukum-hukum terbaik untuk kehidupan kita, untuk kemaslahatan kita. Maka senantiasalah untuk kita tunduk dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga dengan kepatuhan kita mampu menjadikan kita sebagai pengikut setia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua dikumpulkan, dipertemukan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Lek kalau masih makin niki tercoba lanjutan kajian pembahasan tentang fikih ya. Ini pembahasan yang bisa kita katakan sangat penting juga karena ini menyangkut tentang syarat sah lekan salat si gawe te si bilang jelo ya. Halaman 10 dikatakan qala al-musannif rahimahullahu taala taghammadallahu bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Syarat salat yang harus terpenuhi sebelum masuk ke dalam proses ibadah salat itu ada 5 sesuatu. Sindek teman gawe salat ada 5 perkara yang perlu kita perhatikan, yang ini menjadi syarat lekan keabsahan salat si gawe teh. Waalaikumsalam. Silakan. Kalau karya random. Oke. Karena ini pembahasannya lumayan panjang, okay? Jadi tolong lihat kitabnya, perhatikan. Kita akan mulai kajian kita. Ada 5 perkara khusus dalam madhab Asy-Syafi'i si terkait dengan perkara. Waalaikumsalam. Perkara yang harus dilakukan sebelum memulai ibadah salat. Perhatikan, yang pertama apa? Taharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi. Sucinya anggota tubuh kita dari hadas dan najis. Ya. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Bersihnya anggota, baik badan
tempat maupun pakaian. Ya, sebelum kita melaksanakan ibadah salat. Dan sucinya ini tentu harus bebas lekan segala macam bentuk kaitannya dengan hadas maupun najis di sini, ya. Hadas dan najis. Sudah mungkin kita jelaskan apa itu hadas, itu najis, ya. Dan hadas kecil maupun hadas besar. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, pembahasan yang pertama itu harus sucinya semua anggota tubuh kita, pakaian kita maupun tempat, ya. Ketika hendak melaksanakan salat, ini menjadi syarat sah salat kita. Harus ini dilakukan. Maka pembahasan tentang sucinya, ya, sucinya anggota dari hadas maupun najis, ini ada beberapa pembahasan hadratal muhtaramin rahimakumullah yang kaitannya dengan itu, ya. Pertama, syarat daripada sahnya salat itu, ya, seperti yang tadi dijelaskan, terbebasnya anggota tubuh kita, badan atau pakaian atau tempat lekan segala macam bentuk hadas kenca najis. Nah, bagaimana sekarang ketika kita dalam mengalami salat, ketika kita dalam salat, ya, lalu kita berhadas di sana, atau ada najis, ya, ada najis yang ada pada diri kita, yang melekat pada diri kita, maka bagaimana hukum salat kita? Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Kajian ulama kalau berbicara tentang fikih, ya, itu pasti ada yang iya dan ada yang tidak. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Dan semua pendapat ulama itu tentunya berdasarkan dalil, ya. Nah, sengaja yang ingin menyampaikan penjabaran terkait dengan fikih yang kita bahas pada setiap malam Kamisnya. Ante dende hanya kita terfokus mengetahui kepada fikih madhab kita saja, madhab Asy-Syafi'i. Tetapi sangat penting juga kita mengetahui pendapat-pendapat ulama yang lain sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan kita, sehingga ketika suatu saat kita melihat atau menyaksikan sesuatu yang berbeda dengan tata cara ibadah kita, maka kita tidak cepat memvonis orang salah dan sebagainya. Nah, sekarang dalam pembahasan kita dalam keadaan salat. Kita dalam keadaan salat. Nah, salat ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, berhadas itu, ya. Umpamana sugul darah lekan hidung teh. Mungkin ada yang punya penyakit mimisan bukan memes. Mimisan, lawan memesan lain malak artinya. Ini bahasa Indonesia mimisan. Keluarnya darah dari hidung. Lawan memes sesuai jelas Andi. Nah, lekan bawah itu jana, lubang bawah, lawan mimisan lekan lubang atas. Nah, hukum darah yang keluar lekan anggota badan kita hukumnya najis. Darah ini hukumnya najis ketika sudah keluar lekan kulitnya. Nah, sekarang, ya, kita terkena najis dengan darah yang ada dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah salat kita itu lanjutkan atau kita berhentikan? Ini permasalahan juga karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada kita. Waalaikumsalam. Ya. Maka dalam kasus seperti ini dalam mazhab Syafi'i, ya, beliau mengatakan apa? Salat seseorang yang terkena darah pada anggota tubuhnya, ya, maka salatnya menjadi batal karena terkena dengan najis. Ya. Akan tetapi jikalau badannya tidak terkena najis, maka salat itu dalam mazhab Hanafi, ya, tidak menjadi batal
ketika keluarnya darah itu atau berhadasnya seseorang itu, pada akhir salat. Ini menurut mazhab Hanafi. Pada akhir salat. Artinya lamun masih suwe lekan gerakan rukun salat, batal salatnya. Logona lamun li akhir salat dia tidak batal. Dalam mazhab Hanafi. Misalkan jadi imam nih, ya, jadi imam. Udah gitu di akhir salat udah mau salam gitu, keluar najis di sana dari anggota tubuhnya. Tidak batal salat. Kalau jaraknya itu tidak lama, seperti satu rukun lah diibaratkan di sana itu. Dalam mazhab Hanafi. Nah, lamun temimisan dia tidak akan membatalkan salat, ya, tetapi dengan catatan. Dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan seperti itu, ya. Tesumpal hidung teino. Dait si tesumpal ini bukan bagian lubangnya, tetapi bagian tulang yang di atas. Ya. Begini. Tidak desugul darah. Sudah gitu keluar dari salat, ya. Keluar dari salat, bersihkan, lalu kembali melanjutkan salat. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan seperti itu, tetapi dengan syarat, dengan catatan, ya. Ta'tam bersiak ini, jarak antara kita melaksanakan salat dengan tempat membersihkannya itu tidak jauh. Misalkan salat itu jadi imam, ya. Keluar mimisan di sini. Nah, kita bersihkan di ruangan sana karena di sana ada tisu misalkan, ambil, bersihkan, setelah bersih kembali. Tetapi kalau jaraknya panjang, lama, maka salatnya menjadi batal. Ya, menjadi batal. Seperti itu. Dan kalau susah untuk membersihkannya juga menjadi batal. Ya. Karena nanti dia perlu ngode target ketika misalkan mendengar fatwa orang, ya, ada dengan jadi imam, selun-selun sugul, lekan barisan, lekan posisi sebagai imam, lalu jadi semendak, tulak terus malak nyambung sholat, supaya jangan heran seperti itu, ya. Ini boleh, logo dengan catatan jarak antara tempatnya sholat ke cetak nomor siang ini dene jauh, seperti itu, ya. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi dia itu menjadi boleh batal, dia berhadas, dia sholatnya tidak menjadi batal atau sholatnya itu tetap sah, piran kalau dia sudah pada posisi akhir sholat karena nggawe sekian rukun, misalkan mau salam, cekedus misalkan, ya, berhadas dia di sana, maka tidak membatalkan sholat dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tetap batal, terkecuali dia telah selesai dari semua rukun salat. Misalkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, tipak kanan, ngentut, maka jangan lanjutkan ke salam yang ke kiri, ya. Karena rukun salam di dalam salat ini hanya salam yang pertama saja menghadap ke kanan, ke kirinya itu sunnah. Nah, lamun telanjutan ya berarti kita masih pada posisi salat. Maka ketika kita lanjutkan ke sebelah kiri batal salat. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi, ngentut. Lanjutannya terus malak Assalamualaikum warahmatullahi, batal salat. Maka bagaimana caranya? Kalau hadas itu keluar, ya. Ketika kita salam Assalamualaikum warahmatullahi terus keluar, udah niat keluar dari solat, selesai melaksanakan solat, sah solat kita. Nah, beda dengan madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi, kalau kita berada di akhir solat, ya, tinggal satu rukun, maka boleh. Masih tahiyat nih, masih tahiyat, dia teman salam, ngentut, salam, Assalamualaikum, udah selesai, sah solat. Seperti itu, ya. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Bersihnya anggota badan maupun pakaian tadi dikatakan, ya. Badan, pakaian, tempat, lekan segala macam bentuk najis, ya.
Maka pertama kita akan membahas tentang pakaian. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lamun pakaian si kadun ino ya terkena najis, maka sepakat para ulama bahwa salat seseorang itu menjadi tidak sah. Lamun salah sopok lekan antara awak, pakaian atau tempat terkena najis. Semua ulama sepakat. Ya. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, sekarang kasusnya begini. Awak teh suci. Tempat teh suci. Nah, neke pakaian dene suci. Ya. Pakaian teh dene suci ini penyebabnya karena dena arak pakaian teh kecuali pakaian inu. Ada seseorang si sangat kurang beruntung kehidupannya misalkan. Enggak seke pakaian di lemarina. Ya. Goro kodu kendang goro kodu popok kendang goro kodu. Enggak ada jamak pakaiannya, enggak seke tok-tok. Dena arak dengan nyedekah ini bapa misalkan nih. Kumbena karena hidup di tengah gawah umpamanya, ya, umpamanya ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Nah, bagaimana yang seperti itu, ya? Bagaimana yang seperti itu? Maka lamun dengan sindena arak pakaiannya sama sekali, lamun dengan sindena pakaiannya sama sekali, kecuali hanya itu, di sini berbeda pendapat ulama, ya. Pertama, kalau dalam madhab selain Maliki dan Syafi'i, ya, selain Maliki dan Syafi'i, maka orang itu harus sebentar. Iya. Dalam mazhab Syafi'i, ya, dan Maliki, dengan sinara pakaiannya sama sekali, dan pakaian itu terkena najis, terus sakit misalkan, nemopo dan bau, ya, berupa denara dan mele mopo angya. Pertama dia sakit, untuk mencucikan dirinya pakainya dia tidak mampu. Si kedua, darah dengan mele mopo angya. Tiba-tiba arah dengan mele mopo angya logo upana mahal. Darah kepang kudu berupa. Sementara pakaian enggak nino. Misalkan hendak kena uta atau kena apa najis sudah pakaiannya itu, ya. Maka bagaimana dalam keadaan seperti ini? Nah, dalam hal yang seperti ini, ketika seseorang tidak memiliki pakaian yang lain untuk, ya, untuk digunakan untuk sholat, maka boleh dia sholat dalam keadaan telanjang. Ya, boleh dia sholat dalam keadaan telanjang. Ya, dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, ya, sholatnya itu dilakukan secara telanjang dalam keadaan berdiri. Logo le bale ne, dan le masjid, ya, le masjid heboh laun, le bale ne, ya. Kalau dalam madhab Hanafi dan Hambali, dia tetap melaksanakan sholat logo dalam keadaan tokol. Nekepit kemaluannya, artinya penggitan, tokol. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Maliki harus berdiri. Karena berdiri salah satu daripada rukun sholat ketika dia mampu. Ya. Atau umpamanya dengan sehat nih, dengan sehat, logo hidup di tengah gawah, darah kencing hidup betono. Ya. Atau di tengah gua ya ke pusat, atau misalkan ya tri lekal pesawat, nyampe bawa bebedak su pakaiannya, ya,
Nah, tinggallah badannya saja telanjang bulat, maka tetap kewajiban salat ada pada dirinya. Lamun dena arak na kudu nutup auratna. Hanya saja perbedaannya, mazhab Syafi'i dan Maliki dia harus berdiri, ya. Kalau Hambali dan Hanafi dia harus duduk, ya. Nah, lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Ngumbe umpamana kalau orang ini banyak dari selopun darah pakaiannya. Kasus misalkan, kasus. Pelunggu mau nyebrang, ya, ngadu kapal. Nah, lihat tengah perjalanan kebalak kapal, ya, kebalak kapal, berenang. Pakaiannya kakaknya si empat, pakaiannya doang kakaknya nih, logo awak jendula, bergerup terus ini, ya, terdampar di satu pulau, selopu bebulis. Darah metode lekan pakaian letono. Ya. Sekarang pertanyaannya, atau misalkanlah ada lesopo wilayah primitif denara pakaian, atau seperti yang tadi itu lebih pas kasusnya itu, ya, terdampar denara pakaian sama sekali. Pertanyaannya, ngumbe angkona salat, apakah dia harus sendiri atau berjamaah? Sendiri atau berjamaah? Bergrup ini. Atau yang suka mendaki Gunung Rinjani misalkan, ya, tiba-tiba kepusan di tanah nuli, grupana buat pakaiannya selopuna, tiba-tiba hilang pakaiannya, dicuri sama orang ketika dia mandi di Seger Anak misalkan, ya kan? Maka mereka cerita apa Reno? Ketika cerita siarannya si Malang Kelambi Permaisuri, ya, seperti itulah. Misalkan kalian sedang mandi nih, yang suka mendaki nih, mandi le Seger Anak misalkan, ya, turunnya pakaian di atas kolam. Nah, ketika naik denara pakaiannya sama sekali nara pakaian telanjang bulat, metek keraras denara rebu doang leto nara, ya, rebu pun begoro. Wabe tekan najis misalkan selop rebu leto darah nak nutup auratnya. Bagaimana hal yang seperti ini? Maka silahkan salat secara berjamaah. Salat secara berjamaah, tetapi caranya, ya. Perhatikan. Yuk kan dan menutup kemungkinan segera mendaki nanti kalau kena kasus seperti itu bagaimana, yuk? Ya. Nina kanggo bercampur. Nina mama, Nina nih, Nina. Ya. Nah, sekarang misalkan kasusnya sekek jenis manusia mama nekatnya 10 misalkan. Atau nekatnya 50. Ya, penuh kan 50. Ya. Pertama syaratnya itu kalau mau berjamaah maka posisi imam harus berada di barisan tengah-tengah. Dina kanggo le julun makmum. Agar tidak mengganggu konsentrasi. Tentu angka julun. Tumben kan? Tumben udah mendengar kan? Tapi bisa aja terjadi kasus seperti ini sehingga ulama membahasnya. Begitu, ya. Maka bagaimana? Lamun kasus dengan modelnya semua itu berjamaah salatnya, tetapi dengan catatan imam berada di tengah-tengah makmum. Artinya apa? Sekek baris. Dan imamnya berada di tengah-tengah, bukan di depan. Antara daripada yo kan nongkrong tombong nih imam. Ya, supaya tidak seperti itu. Akai dah kanggo tele le, tene dah kanggo tele dengan. Ne ganteng gawe salat masa ini kan. Salat itu hukumnya apa? Salat hukumnya apa? Wajib. Dalam situasi kondisi apapun. Meskipun dengan tanpa busana pun kalau kita
tidak ada busana pada waktu itu, maka tetap wajib hukumnya melaksanakan sholat. Ya, sarana sholat ini disebut terganti siapa apa ini. Sarana perkara sholat tidak boleh diganti dengan apapun. Ya, bahkan sampai seperti ini parah kondisi seseorang tetap wajib hukumnya melaksanakan sholat. Neka apa pelung udah sepakat serapuan, hai masa ganta sholat ke mumpi ongkun tuh, ampo udah mati terus. Bagaimana itu? Berdosa. Maka bagaimana cara sholatnya? Silakan sholat logo. Pertama catatannya, ya, imam itu harus berada di tengah-tengah saf makmum sehingga posisinya rata, agar jangan ada seseorang di depan, ya, depan pandangan. Satu. Dan syarat yang kedua harus satu saf. Harus satu saf. Jadi bersih pandangan lejurun di nara. Atau yang kedua, umpamana. Pondok lalu grupnya ke satu si kepusa nih. Ya. Sehingga dana cukup. Halo, perhatikan nih. Ini penting ini. Ya. Yang yakin ini belum pernah pelungguh dengarkan kasus yang seperti ini. Mungkin guru-guru ente lain ya lupa atau yang sampai tono pengajian ente, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada terjadi kasus seperti ini sehingga dibahas oleh para ulama. Nah, sekarang misalkan pro kan canda 100. Lamun sekesap sang belo lalu dena bau. Jadi harus membuat banyak saf. Kalau seperti ini tetap aturannya bikin 2 atau 3 saf, tetapi imam itu tetap berada di tengah. Dan syarat yang kedua, semua harus memejamkan mata dari takbiratul ihram sampai salam. Ini syaratnya yang kedua, ya. Kalau memang harus lebih dari satu saf, ya. Logo lamuna ara naqadu nutup auratna, maka tetap hukumnya dia sah salat ino jikalau tidak menutup aurat. Nah, ini misalkan di tengah padang pasir di darat atau temete gadang punti, di darat atau temete kadabong, di darat atau temete gadang tojang dan sebagainya, tekadu nutup aurat teh seperti itu, ya. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lalu yang kedua, lamun ara tekadu nutup aurat teh, ya. Misalkan kepusa oleh padang pasir genta salat, tiba-tiba kelep sekek tisu, pecet tisu itu kan, enggak sekek tisu itu kelep. Pertanyaannya, mbe si harus tertutup ketika depan atau belakang? Depan atau belakang? Coba, ulama sampai seperti itu detailnya memikirkan permasalahan ibadah kita. Sampai sedetail itu. Kan lamun le angan-angan tuh, nenagan mungkin terjadi sehingga orang kuning, tapi sampai sejauh itu ulama memikirkannya karena tidak menutup kemungkinan. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan depan yang ditutup meskipun belakang tidak tertutup. Ada yang mengatakan menutup yang belakang lebih afdal daripada yang di depan. Dan menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, menutup yang di depan itu lebih utama dibandingkan dengan yang di belakang. Seperti itu. Sampai sini paham? Ya. Yang rasa tidak kita perpanjang ya. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Sekarang yang kedua, ya. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Kan yang pertama itu pakaian yang terkena najis, sepakat para ulama tidak sah salat kita, ya. Nah, sekarang ngodu itu pakaian salat. Logo dia tahu salat pakaian ini ya arah deket najis letono. Dia tahu ya arah deket najis letono. Ngumbe angkun salat dah. Ya. Nah, kalau dalam madhab Asy-Syafi'i, ya, dalam madhab Asy-Syafi'i dikatakan batalat, ya, batal salat seseorang itu
Karena wathiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaian-pakaian itu sucikanlah. Tetapi ini kasusnya misalkan dia tahu logo pakaian terkena najis, ya. Dia tahu kena najis. Nah, ngone wah kuliwat lekan langan yang eros lalu selanangku misalkan atau gamisku. Sang misalkan elong na ino atau ujung pakaian saya itu ara bekas tin meong, tin apa, ngono kan? Nah, yang seperti ini bagaimana? Maka dalam mazhab Asy-Syafi'i, ya, harus yakin di sana itu. Tidak sah salatnya dan harus dibersihkan pakaiannya. Simbe tebersiang sementara de pedas le diri tak embe papah bagian si terkena najis inu. Maka dalam mazhab Syafi'i yang harus dibersihkan itulah semuanya. Kalau tidak bisa meyakini bagian tertentu yang terkena dengan najis itu. Jadi seperti itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Misalkan sigirang ngadu sorban, ya. Ujungnya saja yang terkena dengan najis. Ujungnya saja yang terkena najis. Bagaimana itu? Ya. Tetap dalam mazhab Asy-Syafi'i, qadunte salat misalkan sorban ini meskipun ujungnya yang terkena dengan najis, maka tetap dikatakan salatnya menjadi tidak sah karena ada bagian dari pakaian yang terkena najis di sana, ya. Sila azan juga. Allahu akbar, Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang kedua, sang lunje pertemuan simudi tahun pembahasan si kedua terkait dengan syarat sah salat yang harus kita lakukan lengkapi sebelum melaksanakan ibadah salat. Nah, tadi hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, sampai kita pada seseorang yang menggunakan pakaian yang najis, ya, pakaian yang najis yang kemungkinan tidak diketahui, ya, tidak diketahui najisnya pakaian itu, tempat najisnya pakaian itu. Nah, jelas dikatakan di dalam kitab di sana, walau najusa ba'du thawbin aw badanin, ya, dan jikalau najis sebagian pakaiannya atau badannya, wajahila, dan dia tidak mengetahui, ya, bagian mana tempatnya terkena najis antara pakaiannya atau badannya, wajaba ghaslu kullih, maka wajib baginya untuk membasuh semuanya, ya. Wajib nebisu selopu pakaian inu walau zanna tarafan lam yakfi ghasluhu ala sahih, ya. Meskipun dalam persangkaannya itu, ya, le ujung pakaian doang tanah terkena najis inu, ya. Maka di sini hadratul muhtaramin rahimakumullah, dalam mazhab Syafi'i ditegaskan letene, maka siaran pakaian atau badan atau tempat ino netetu bersih lekan segala macam bentuk najis. Badannya bersih lekan hadas ataupun najis, seperti itu, ya. Jadi si pakaian ngeros ino perhatian ino angkala menteleka angkat pakaian te, ya, segera bekereng ngeros itu perhatian si lalu tipe masjid, apalagi di musim hujan, ya, rawak dan sebagainya nanti terkena najis letono, mungkin bekas anjing dan sebagainya. Nah, ini dia. Maka kalau khawatir akan hal yang seperti itu, maka ganti pakaiannya, ya, ganti pakaiannya. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah, masih terkait dengan sucinya badan, pakaian, tempat dari najis. Sekarang hadratul muhtaramin rahimakumullah, ngumbe hukumna dengan si salat jauh teluk ino wah temburuk. Artinya kuning telur itu sudah berubah menjadi darah. Darah itu najis kan? Nah, ngumbe hukumna. Lu udah kira nggak dibahas sama ulama? Nih, dan segera nembok telur ini nih, perhatian nih, ya. Orang yang membawa telur, ya,
yang sudah berubah menjadi darah, ya. Maka bagaimana hukumnya di sini? Atau misalkan orang sholat jauh pene ino temangnya di dalam botol. Atau kasus misalkan seorang yang terkena penyakit, ya kan temangan selang no, otomatis gandongnya selang ketuk-ketik kan, gandongnya selang ini ketuk-ketik. Nah itu gimana itu pembahasannya? Memang le ulama silae dena ara ngana lamun te jauh pene, tetapi seperti itu dibahasakan dia, karena mungkin para ulama sudah memiliki firasat bahwa akan ada kejadian yang mirip seperti nanti kasusnya. Begitu. Hukum jauh pendek ngodu botol. Hukum sholat jauh pendek ngodu botol. Ternyata kan sekarang terbukti. Dengan mene sakit, mene gandong na pendek kan? Seperti itu. Bagaimana hukumnya hadratal muhtaramin rahimakumullah? Ini ibaratnya umbe hukum sholat dengan si jauh teluk sudah berubah jadi darah. Ya. Maka dalam hal yang seperti ini ada dua pendapat ulama. Ada yang membolehkan, ya, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan dikatakan bahwa itu lepas lekan tiga syarat yang tadi. Dia keluar bukan dari bagian tubuh kita, dia bukan bagian lekan pakaian karena dia bukan bagian dari tempat kita. Ya, ini yang mengatakan boleh. Nah, tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Ditekanggo salat jauh teluk sudah berubah jadi darah. Pada barangkun ditekanggo atau tidak sah salat seseorang yang membawa kencing di dalam botol. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Terus ngambil solusi lamun itu si kentrean tutup, ya, dengan menggunakan kapas atau seperti apa, ya. Yang penting ketika sholat itu terhindar najis itu dari mengenai badan dan pakaian dan tempat sholat kita, seperti itu, ya. Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lalu yang terakhir pembahasan, ya. Yang kedua dari yang tinggal dua, ya. Pembahasan dari sucinya pakaian, badan dan tempat, ya. Yang selanjutnya adalah ngumbe hukum salat dengan yang berada di tempat yang najis. Nunanang najis. Waktu karang semenda, ya. Misalkan dia terjebak di tengah hutan. Nah, terjun payung misalkan. Teri di tengah hutan, salah angna melekang parasutnya tengah gawah angna teri. Tiba-tiba di tengah gawah itu ternyata letono ngone wahana bekwade selopo binatang letono. Akhirnya ya pada naik selopo letono. Semua rapat di sana pada binatang dan semua terkena najis. Nah, nakangumbe ongkuna salat dengan ini. Ya. Nah, maka di sini hadratal muhtaramin rahimakumullah, kalau tidak ada bagian tempat yang terhindar dari najis, maka dia bisa membuat batas penghalang antara tempat yang terkena najis itu dengan benda yang suci. Ya, misalkan menaruh pakaian di atasnya, sarung di atasnya atau apa gitu yang bisa memisahkan antara tempat sholatnya itu dengan najis yang ada di bawahnya itu. Jadi seperti itu. Ya tidak menutup kemungkinan kan? Tidak menutup kemungkinan hal yang seperti itu akan terjadi. Nah, dan yang terakhir hadratul muhtaramin rahimakumullah, masih terkait dengan kasus yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadath wan najas, ya. Yang terakhir adalah ngumbe hukum salat dengan si ngumba kanak becik si mene atau kanak becik si naing. Anak nangis nih, dia jangan sholat. Anaknya naik, minum bisu nangis. Penumba ya, ngumbe hukum sholat dah. Wah demikian ya. Atau mungkin pernah terjadi sama kita, tapi anteng-anteng aja gitu. Ya, ngumbe hukum letene.
Nah, di sini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ada dua pendapat ulama di sini. Ya, ada dua pendapat ulama di sini, tetapi tiang hanya membahas pendapat ulama Syafi'i saja dengan Hanafi karena sama pendapatnya di sini. Ya, antara Syafi'i dengan Hanafi. Nah, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, ya, dengan si solat ngumbak anaknya sementara anak ini dalam keadaan terkena najis, maka pendapat ulama yang dua ini, solat seseorang itu menjadi sah apabila, ya, solat orang ini menjadi sah apabila ketika dia dalam keadaan solat, kanak inun datangang dirina. Misalkan begampong nih, leidah, ya, begampong ya. Nah, kita solat, sedang dalam keadaan solat, dia datang, gampongin itu. Nah, kalau kasusnya anak ini yang mendatangi kita, maka solatnya menjadi sah. Lalu kalau kasusnya terbalik, kita yang mendatangi anak ini, maka solatnya menjadi tidak sah. Paham di sini? No. Ya, jadi seperti itulah hukumnya dalam fikih madhab. Ya. Nah, ulama selain daripada Syafi'i dan Hanafi mengatakan tidak sah. Ya, tidak sah. Salat seseorang yang menggendong anak kecil yang dalam keadaan najis. Jadi seperti itu. Yang ulangin, orang yang salat, ya, menggendong anak kecil yang terkena najis, maka ada dua kasus. Ketika anak kecil ini yang mendatangi orang tuanya, maka hukum sholatnya menjadi sah. Namun jikalau terbalik, orang tuanya yang mendatangi anaknya, maka hukum sholatnya menjadi tidak sah. Ya. Nah, selanjutnya syarat sah salat yang kedua sebelum masuk kita kepada pembahasan salat, yaitu satrul aurati bilibasin tahirin, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ini juga panjang juga pembahasannya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam.